teman yang berada di rumah, bahkan semua yang ada di tempat ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita mempunyai kerinduan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian kita dan penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, saat sore hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini yang Kamu memberkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan teman-teman Tuhan yang menyaksikan live streaming ini dari rumah Tuhan. Kini yang Kamu memberkati kami semua Tuhan. Berkati kami di sini Tuhan, baik pemimpin puji-pujian, singers, pemain musik Tuhan, soundman Tuhan, yang mengurus ini semua Tuhan. Kini yang Kamu memberkati kami semua Tuhan, agar Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan kami boleh dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kini yang Kamu memberkati hamba-Mu Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kini yang Kamu memberkati ibadah kami yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, ada satu oknum yang mungkin tidak suka dan tidak senang Tuhan akan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami satu hati Pak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan Yesus ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Nama-Mu dipuji dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ampuni dosa kami Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Ampuni salah dosa kami, haleluya, amin. Puji kamu Tuhan, kita akan tetap tinggal berdiri. Saat kita mau bersorak bagi Tuhan, kita memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku diberkati. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup memberkati kehidupan saya dan saudara. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Dan siapkan firman Tuhan yang akan ditaburkan, dapat bertumbuh berbuah, semua demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Dia Allah yang setia dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kau perbuat
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Anak-anak mudamu, kami semua sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya firman-Mu akan disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Pengurapan Allah menyertai jalannya pemberitaan firman Allah. Dimanapun anak-anak muda, anak-anak Tuhan mendengar firman Allah, di sana ada pemulihan terjadi, di sana terjadi kesembuhan, di sana hal-hal ajaib terjadi. Mari Roh Kudus bersama hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Pengurapan menyertai hamba-Mu, hikmat Allah bersama hamba-Mu, dan Tuhan terima setiap persembahan pujian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, ya, memuji Tuhan, dan terlebih mendengarkan firman Allah. Saya pribadi bersyukur karena diberikan kesempatan bersama-sama dengan teman-teman pemuda malam hari ini mempelajari kebenaran firman Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 105. Kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. Kita akan belajar bersama-sama tentang anak muda yang berdampak. Ya. Kita mempelajari firman Allah bersama-sama pada kesempatan ini tentang satu figur, seorang anak muda yang memiliki dampak yang luar biasa. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22 dalam kitab Mazmur 105. Demikian firman Allah. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Puji Tuhan. Anak muda yang berdampak. Jikalau kita berbicara tentang anak muda, ya, anak muda. Anak muda itu punya power, ya, punya kekuatan. Itu orang muda. Orang muda itu punya spirit yang sangat tinggi. Nah, itu orang muda. Om saya pernah berkata begini. Dia dulu pengurus Pelprap di Sulawesi Selatan. Berkata seperti ini, saya senang berurusan dengan darah-darah muda. Karena orang muda itu cepat, gesit, itu orang muda. Punya semangat yang tinggi kalau orang muda. Betul demikian. Tapi ada satu yang saya tidak suka katanya dari orang muda. Orang muda itu cepat menyerah. Nah itu dia. Di dalam kitab Amsal tertulis begini, berkata firman Allah begini. Didiklah orang muda supaya ia tidak salah dalam jalannya. Sebagai anak muda kita perlu didikan Tuhan. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita tentunya sebagai anak-anak muda. Anak muda itu cepat dalam gerakan. Kita tahu ya, stafnya Pak Presiden kita itu, saya dengar ya, saya nonton di berita di media bahwa dia punya staf itu orang muda ya. Stafnya itu
apa istilah sekarang ya? Kaum milenial ya. Anak-anak muda yang punya power, punya spirit yang tinggi ya. Orang muda itu cepat mengerti, cepat belajar. Ya. Itu anak-anak muda. Cepat mengerti, cepat beradaptasi, cepat dalam pergerakan. Tapi satu juga itu seringkali cepat menyerah. Nah, kita malam hari ini mau belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi pemuda yang berdampak. Belajar dari figur seorang yang bernama Yusuf di sini. Ada 4 item yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana untuk bisa berdampak sebagai anak muda dalam hidup ini. Yang pertama, mari kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Ya. Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5, firman Allah berkata begini, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 9 kita lompat. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah ini saudara-saudara, Yusuf dari sejak usia muda sudah mendapatkan mimpi atau visi. Yang pertama, supaya kita bisa berdampak secara positif, kita harus mempunyai visi atau pandangan jauh ke depan, apa yang akan terjadi di depan. Itu orang muda yang berdampak harus mempunyai visi. Yusuf itu dia mendapatkan visi atau mimpi itu ketika usia masih sangat remaja, baru usia sekitar 17 tahun mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan mimpi, dia dengan saudara-saudaranya, papa mamanya, ayah ibunya, mereka ada di kebun. Mereka ada di ladang. Mereka sedang panen. Apa yang terjadi? Tiba-tiba hasil atau bulir-bulir gandum ya, yang dipotong oleh Yusuf itu tiba-tiba tegak berdiri. Kemudian bulir gandum yang dipetik oleh saudara-saudaranya itu tiba-tiba juga ikut berdiri dan sujud menyembah kepada gandumnya Yusuf. Dia cerita kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya marah, lalu dia dijuluki tukang mimpi. Terus bermimpi pula, beberapa waktu kemudian bermimpi pula untuk kedua kalinya. Mimpinya hampir sama, hanya medianya berbeda. Dia bermimpi ada bulan dan matahari, kemudian 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Ayahnya cerita, dia cerita kepada ayahnya dan saudara-saudaranya. Ayahnya marah, mimpi apa itu? Tapi Yusuf tetap dalam pendiriannya, tetap dalam sikapnya, ini pasti datang dari Tuhan. Ayahnya marah, kenapa? Apakah kau ingin saya dan ibumu dan saudara-saudara menyembah kepadamu? Dan kita baca dalam ayat yang ke-9 tadi, bahwa saudara-saudaranya tambah lebih benci lagi kepadanya karena mimpi. Itu sebabnya Yusuf disebut si tukang mimpi. Jadi visi atau mimpi kadangkala ketika kita menyampaikan visi itu ada orang yang tidak suka. Tetapi sebagai orang muda, poin pertama yang harus dimiliki untuk memiliki dampak yang positif, memiliki pengaruh yang luar biasa di hari esok, di tahun depan, di generasi ke depan, kita harus mempunyai visi. Dan setiap visi yang kita punya itu ada harganya, dan kadangkala harganya sangat mahal, saudara-saudara. Karena mimpi atau visi dari Yusuf terpaksa dia harus dijual ke Mesir. Kita baca tadi di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan, diutusnya Yusuf mendahului mereka.
Jikalau Yusuf tidak punya mimpi, kalau Yusuf tidak punya visi, dia tidak akan mungkin bertahan dalam proses yang berat itu. Seorang anak muda mempunyai masa depan yang hebat, ini Yusuf. Seorang anak muda yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Begitu dikasihi oleh ayahnya, terpaksa masa depannya hancur karena visi. Dan yang menghancurkan masa depan Yusuf bukan orang luar rumah, bukan tetangga, bukan musuh, tetapi adalah saudara seayah dari dia sendiri. Orang di dalam rumah tidak senang Yusuf, tapi karena dia punya visi, dimanapun dia berada, dia tetap punya sikap, saya mendapatkan visi dari Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan pasal 37 kitab Kejadian. Ayat yang ke-15 hingga ayat 17. Dikatakan begini. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, mari kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Yang kedua, supaya kita mempunyai dampak, mempunyai pengaruh dalam hidup kita. Poin yang kedua, item yang kedua adalah anak muda tidak boleh cepat atau tidak boleh mudah menyerah. Visi saja tidak cukup. Memiliki visi atau impian atau mimpi untuk hari esok tidak cukup jika kita mudah menyerah. Martin Luther King dalam pidatonya yang sangat terkenal, I have a dream, kalau tidak salah begitu ya. Karena saya punya lidah tidak enak kalau bahasa Inggris. Aku mempunyai mimpi. Dan mimpi dari Martin Luther King itu mempunyai proses yang panjang. Dalam untuk mewujudkan sebuah visi, sebuah mimpi, kita tidak boleh cepat menyerah. Perhatikan Yusuf. Ayahnya berkata, saudara-saudaramu sedang menggembalakan kambing domba. Ayo pergi lihat, pergi perhatikan apa yang terjadi. Bawa makanan ini untuk mereka. Yusuf pun pergi membawa makanan itu kepada saudara-saudaranya, membawa bekal kepada saudara-saudaranya. Dia berangkat di tempat yang mereka ceritakan kepada ayahnya, kami akan menggembalakan domba di sana. Yusuf pergi ke sana, berjalan ke sana untuk mencari saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Saudaranya tidak ada. Dia berjalan ke sana, dia berjalan kemari, dia mencari saudara-saudaranya, di manakah mereka? Lalu seorang laki-laki bertanya, apa yang kau cari? Yusuf berkata, saudara-saudaraku menggembalakan kambing domba, tolong katakan di mana dia. Kalau anak-anak zaman now, ya, anak-anak zaman now mereka bisa saja menyerah. Anak-anak zaman now bisa saja mereka, aduh, sudah saya berusaha Bapak. Sudah berusaha tapi tidak ada. Beta pulang sudah karena beta sudah ketemu. Yusuf tidak mudah menyerah. Dia terus mencari, kemudian dia berangkat ke Dotan, didapatinya lah saudara-saudaranya di Dotan. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Anak muda, kita tidak boleh cepat menyerah. Tadi yang saya katakan dalam kalimat pembuka saya, orang muda cepat mengerti, kekuatannya besar, semangatnya besar, tapi kadangkala juga rasa menyerah itu juga kadangkala cepat ya. Cepat menyerah. Tapi perhatikan figur atau sosok atau tokoh seorang Yusuf. Selain dia punya visi, dia juga tidak mudah menyerah. Itu Yusuf. Tidak menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dengan situasi. Dia mencari saudara-saudaranya. Akibatnya apa ketika dia cari saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya melihat, wah itu si tukang mimpi datang tuh. Mari kita jual dia. Pertama saudaranya berkata, mari kita bunuh. Kita kasih mati dia, kita bunuh sudah dia.
dan kemudian kita akan lihat apa yang akan terjadi di hari depan. Lihat cara proses yang dialami oleh Yusuf untuk menjadi seorang muda yang luar biasa. Dia tidak mudah menyerah dengan keadaan yang ekstrim sekalipun. Yang ketiga, mari kita perhatikan pasal 39 kitab Kejadian ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya di sana berkata, tuannya mempercayakan kepada Yusuf pekerjaan di rumah. Lihat. Seseorang untuk disertai Tuhan, untuk diberkati Tuhan tidak bisa dengan berpangku tangan dan berkata, beta sudah berdoa. Tidak cukup saudara-saudara. Tidak cukup dengan kita berkata, saya sudah berdoa nah. Kenapa lu sonda bekerja? Kenapa lu sonda pergi sekolah? Kok beta su berdoa, pasti Tuhan tolong. Itu konyol namanya. Ada pernah orang ya, saya dengar dari teman. Ada orang berkata begini katanya. Ora et labora. Yang artinya berdoa. Bekerja dan berdoa harusnya. Tidak cukup dengan kita berdoa. Kita harus mempunyai kreativitas. Kita harus menggali potensi-potensi yang ada pada kita. Kita harus mengembangkan talenta kita dalam bahasa perjanjian baru. Talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus kembangkan. Maka lahirlah kreativitas dalam kita. Yusuf hadir di rumah Potifar bukan sebagai anak angkat. No. Bukan sebagai tamu apalagi. Tidak. Yusuf di rumah Potifar sebagai budak. Sebagai hamba. Perhatikan dia. Dia dijual kepada saudagar oleh saudaranya. Saudagar juga itu menjual kepada Potifar. Dia dijual ke Potifar. Tapi apa yang terjadi? Justru di rumah Potifar lah sesuatu yang baru sedang terjadi. Penyertaan Tuhan hadir dalam diri Yusuf. Kenapa? Yusuf itu seorang yang memiliki kreativitas hidup. Dia mengembangkan potensinya. Dia menggali potensi-potensi yang ada padanya melalui proses yang terjadi. Sehingga apa? Tuhan menyertai dia. Dia tidak berpangku tangan. Ketika Potifar panggil Yusuf, tunggu dulu, beta berdoa dulu Bapak. Oh bahaya. Di zaman itu kalau hamba melawan tuannya, mati dia. Di zaman perhambaan seorang budak belian tidak punya nilai. Di zaman perhambaan seorang hamba cuma punya satu hak. Selain itu tidak ada hak lagi. Hak apa yang dia punya? Hak bernafas. Selain bernafas tidak ada haknya kau. Mau tidur, jangan tidur ya. Tidak boleh tidur di zaman itu. Tapi Yusuf lihat. Seorang anak papi ini Yusuf ini di rumah Yakub. Tapi begitu melewati proses demi proses. Setelah dia mendapatkan visi dari Allah. Dia diproses oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi. Oleh orang-orang sekitarnya memproses dia. Sampai dia ada di tanah Mesir. Sebagai seorang yang dijual. Apa kata kitab Mazmur tadi? Firman Allah berkata apa? Dijualnya Yusuf. Yusuf diutus untuk mendahului Israel. Dijual sebagai budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman itu sudah genap. Bahkan ketika dia ada di penjara pun penyertaan Tuhan itu tetap ada pada Yusuf. Dia tetap punya daya kreatif.
Dia tidak pernah menyerah dengan keadaan, tidak menyerah dengan situasi. Itulah sebabnya Tuhan tetap menyertai Yusuf. Saya mau katakan begini, anak muda, Tuhan tetap menyertai orang-orang yang mempunyai daya kreativitas dalam hidupnya. Kita harus tahu, kreativitas itu adalah potensinya Allah yang diletakkan dalam hidup kita. Kalau kita bersikap kreatif sebagai anak muda, Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita. Kami pelayanan di Sumba ya. Ya Sumba teman saya ya, ada pendeta Jonathan bilang, oh tidak beda jauh Sumba dengan Kupang. Ya enggak, sama kok. Curah hujan minim apalagi tahun ini. Apa yang kita lakukan? Kami tanam tanam sayur di pot. Saya lihat ibu gembala juga, orang tua rohani kami. Saya lihat Tante Dewi tanam sayur di pot. Sama kami di Sumba tanam sayur di pot. Saya tanam sayur di karung. Saya tanam lombok di karung. Sayur di karung kami tanam. Kita siram, ya buahnya banyak. Itu salah satu contoh kecil kita bagaimana kita bisa mengubah keadaan yang sukar yang tidak bisa kita jadi bisa. Itu kreatif, salah satu contoh kreativitas hidup. Tuhan beri kita hikmat dan Yusuf mempunyai hal itu. Yang terakhir dari sikap Yusuf adalah kita perhatikan dalam pasal 39 kitab Kejadian ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 39 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Wow. Lihat. Yusuf menghormati Tuhan. Yusuf seorang yang memiliki integritas atau kejujuran hidup, kejujuran hati. Teman saya bilang dulu ya di kampus kami, teman saya bilang, ya Yusuf tidak maulah. Kenapa? Dia ada tahu dari mana, turunan itu dari mana ya. Saya bilang, iya bro, betul. Tapi Yusuf itu kan istri Potifar itu pejabat. Istrinya pasti cantik bro. Oh iya ya. Dia bilang, oh tidak mungkin Yusuf mau karena ya pasti tidak cantik. Saya bilang, mana tidak cantik, istri pejabat masa tidak cantik? Pasti cantik lah. Lalu dia berkata, Yusuf mari tidur dengan aku. Yusuf tidak mau, kenapa? Alasannya apa? Dia berkata, saya tidak mau karena engkau istrinya. Saya tidak akan berbuat dosa kepada Allah. Itu Yusuf luar biasa. Kalau Yusuf zaman now ya, Yusuf yang tidak cinta Tuhan maksudnya, pasti dia berkata, yes kesempatan. Ada teman saya bilang begini, dia marah anak TC katanya. Saya bilang, kenapa? Dia melakukan kesalahan besar. Lalu saya tanya, dia bilang, Bapak Pendeta mau bagaimana karena kita sudah disorong daging ini Bapak Pendeta. Kucing mana yang menolak daging? Saya bilang, kenapa kau tidak tampilin dia? Kenapa kau samakan dirimu dengan kucing? Yusuf lihat. Ayat ini berkata, Yusuf tidak mau berbuat dosa. Kenapa? Dia menghormati Allah. Untuk menjadi pemuda yang mempunyai pengaruh atau dampak positif, pengaruh yang baik, kita harus menghormati Tuhan atau takut akan Tuhan, termasuk melakukan tindakan asusila. Haleluya. Saya terkejut hari-hari ini kalau mendengar anak-anak muda hidupnya tidak karuan. Lalu kemudian teman saya berkata, ya sudah zamannya bro. Maksud lo, saya sedikit kesal maksud lo. Seorang saya pembimbing maksud lo. Maksud lo, ya sudah zamannya. Kita tidak bisa mempersalahkan teknologi karena memang sudah zamannya.
Yang harus kita persalahkan bagaimana dengan integritas hidup kita. Bagaimana dengan sikap kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita. Apa kita menyerah pada keadaan? No, tidak begitu. Kita harus memperkuat hati kita. Bahwa saya ini menghormati Tuhan. Saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Yusuf melakukan itu sebabnya masa depannya sungguh luar biasa. Dia tidak takut terhadap apapun. Itu sebabnya ketika dia melakukan cuma 4 yang saya bagikan ya. Kalau mau bagikan semua masih banyak. Tapi 4 yang saya bagikan dia mempunyai dampak yang luar biasa. Karena apa? Yang keempat item tadi. Keempat poin tadi. Dia memiliki visi. Yang kedua tidak mudah menyerah. Yang ketiga orangnya kreatif. Yang keempat dia menghormati Tuhan atau takut Tuhan. Atau orang yang sangat berintegritas dalam hidupnya. Itu Yusuf. Dampak apa yang terjadi pada Yusuf? Dia selalu membawa penyertaan Tuhan dimanapun berada. Bukan cuma ketika dia berada di rumah bapaknya. Tapi justru ketika dia ada di Mesir sebagai hamba. Ketika dia ada di penjara sebagai seorang tawanan. Dia terus mempunyai dampak di sana. Hebat, kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Ada penyertaan Tuhan yang sanggup membuat dia bertahan melewati badai hidup, melewati proses hidup, melewati kerasnya hidup dan keadaan yang terjadi. Dia mampu, kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan pada Yusuf. Haleluya. Haleluya. Dan dampak apa lagi yang terjadi pada Yusuf? Dia menjadi tulang punggung keluarga. Jangan berkata bahwa kita disertai Tuhan kalau kita tidak membuat keluarga kita bangga karena kita hadir. Kalau kita tidak membuat orang tua kita bangga. Saudara tahu Esau dan Yakub kan? Ya. Ayahnya Yusuf ini. Esau itu seorang yang bukan cuma menjual hak kesulungan, tetapi dia mendukakan ayahnya dengan pilihannya. Dia mengambil istri yang tidak disukai oleh orang tuanya. Karena apa? Istrinya itu menghina ayahnya. Alkitab berkata dia menyakiti hati. Siapa? Ayahnya Yakub. Ishak. Karena istri yang diambil itu. Artinya dia mendukakan hati orang tuanya. Sementara Yakub, dia menyukakan hati orang tuanya. Yusuf juga demikian, menjadi tulang punggung keluarga. Kita perhatikan di sana dikatakan dalam Mazmur. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, Mazmur 105 ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Dia menjadi tulang punggung keluarga. Ini Yusuf. Inilah dampak yang luar biasa atas Yusuf. Bukan cuma dia mempunyai pengaruh di rumah Potifar. Bukan cuma dia punya pengaruh di penjara. Tapi justru juga membawa pengaruh yang luar biasa. Menghidupi keluarganya melalui kehadirannya di Mesir. Walaupun prosesnya tidak enak. Prosesnya tidak enak. Tapi Yusuf mampu. Kenapa? Kenapa? Yusuf mempunyai dampak yang luar biasa mengasihi Tuhan. Yang terakhir yang saya mau katakan, Yusuf menjadi orang yang istimewa. Mari kita buka, ini yang terakhir, yang ayat terakhir. Kejadian 49 ayat yang ke-22. Kejadian 49 ayat 22 dikatakan begini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada batang air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya.
namun panahnya tetap kokoh dan lengannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap dari bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Lihat, Yusuf menjadi seorang yang istimewa. Dampak inilah yang membuat Yusuf, wah luar biasa ini Yusuf masa depannya. Hal ini yang membuat Yusuf mempunyai pengaruh yang hebat. Seorang yang tidak dihargai saudaranya tadinya. Ketika dia menceritakan visinya, menyampaikan impian-impiannya, menyampaikan pesan dari Tuhan kepadanya, saudara-saudaranya tidak senang. Tapi seiring berjalannya waktu, sejarah mencatat Yusuf menjadi orang yang teristimewa. Lihat, Yusuf menjadi istimewa, luar biasa. Mungkin kita pernah gagal barangkali, sehingga kita berkata saya tidak sebaik Yusuf. Yes, saya tidak sehebat Yusuf, saya tidak seperti Yusuf. Saya gagal dalam hidup ini. Kita meratapi kegagalan kita, tapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan kedua. Saya mengundang teman-teman pemain musik, ya, singers. Mari kita maju ke depan. Mungkin dalam hidup ini kita pernah kecewa. Mungkin kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kita tidak senang dengan situasi, dengan keadaan. Tidak mengapa. Jangan mundur, jangan menyerah. Jangan menjadi orang yang cepat patah semangat. Jangan menjadi orang yang pesimis menghadapi kenyataan. Kenapa? Karena kita orang-orang yang istimewa, yang dipersiapkan Allah menjadi orang-orang yang istimewa. Kenapa? Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi generasi yang membawa perubahan. Ada sebuah statement dari seorang motivator berkata begini. Setiap generasi mempunyai pahlawannya masing-masing. Kebetulan Anda lahir di generasi ini. Anda adalah pahlawan di generasi Anda. Tidak peduli situasi yang kita hadapi. Kerasnya hidup yang kita hadapi. Situasi apa yang kita hadapi. Tapi Tuhan ingin supaya kita memiliki dampak yang positif di generasi ini. Dalam keluarga kita. Dalam pergaulan kita. Tuhan ingin kita tampil menjadi orang muda yang beda. Bukan orang muda yang ikut-ikut arus. Orang muda yang bunglon. Konon kabarnya satu ketika di hutan ada perkumpulan seluruh hewan di hutan. Raja hutan mengundang semua hewan. Lalu berkumpullah setiap kelompok. Ada gajah tersendiri. Ada ayam tersendiri. Semua tersendiri. Lalu kemudian kelelawar muncul. Diusir karena apa? Raja hutan berkata, kau terbang seperti burung. Tetapi wajahmu seperti tikus. Kau tidak masuk hitungan. Tuh. Lihat. Mungkin hanya sebuah cerita. Tapi memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa kita harus mempunyai identitas sendiri. Identitas kita sebagai anak Tuhan. Identitas kepada kita sebagai orang yang firman Allah katakan orang yang istimewa. Bagaimana caranya? Ya kita lakukan item-item tadi. Kita melakukannya seperti Yusuf yang Yusuf lakukan. Kita seperti Yusuf, visi kita jangan hilang. Impian kita tidak boleh hilang. Jangan lepas impian dengan narkoba. Jangan lepas impian dengan pergaulan bebas. Jangan lepas jual impian kita dengan kesenangan sesaat. Karena impian itu yang akan mengantar kita kepada masa depan kita. Jangan mudah menyerah dengan keadaan, dengan situasi. Karena keadaan atau situasi itu memproses kita untuk sampai pada satu titik yang Tuhan inginkan atas kita. Dan dalam menjalani proses, jangan lupa kita harus kreatif. Mampu mengubah keadaan. Kembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita.
Dan yang terakhir, jangan lupa terus berserah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, bekerja dan berdoa. Lakukan bagian kita, lakukan tugas kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu untuk menyertai kita. Haleluya. Kita katakan, Tuhan kau sempurna, dalam rencanamu dan karyamu kuserahkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Amin, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. lagi katakan Tuhan Kau sempurna. Engkau sempurna ya Tuhan. Tuhan, Engkau sempurna. Kau sempurna. Tidak ada rencana-Mu yang gagal ya Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. tanda mujizat sertai setiap langkahku. Pendeta Kau Jonathan Elia, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin. tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti dengan segenap hati naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Haleluya. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi, anak-anak muda yang melayani Tuhan dengan segenap hati yang takut akan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami berdoa. Firman-Mu itu mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Di masa sekarang Tuhan,
Ada banyak anak-anak-Mu yang di luar dari Engkau Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, Engkau menarik mereka kembali Tuhan, agar mereka berada dalam visi-Mu kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memanggil mereka untuk diselamatkan. Malam hari ini kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan, tolong mereka Tuhan. Ketika saat ini mereka hidup dalam dosa, kami berdoa Tuhan tarik mereka kembali Tuhan, agar mereka diselamatkan. Kami rindu mereka diselamatkan Tuhan. Kami berdoa malam hari ini, firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya firman-Mu yang berotoritas itu mengubahkan kehidupan kami. Kami yang ada di rumah, kami ada di kerjaan, dimanapun kami Tuhan, kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Bawa kami ke dalam visi-Mu kembali Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Kami tahu ada visi besar Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu akan ada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan, memerlukan Engkau Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau mengembalikan urapan baru atas hamba-Mu, memberkati pelayanannya, di mana Tuhan letakkan hamba-Mu saat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahkan pelayanan di tempat ini, generasi anak muda di tempat ini menjadi generasi yang radikal di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami yang ada di tempat ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami semua Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Kau memberkati setiap kami semua Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, malam hari ini kami sudah diberkati firman Tuhan. Kami menjadi berubah Tuhan, keadaan kami menjadi berubah Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi putus asa Tuhan oleh keadaan dunia ini Tuhan. Tetapi kami semakin semangat di dalam Engkau Tuhan, karena kami percaya ada kekuatan baru ketika orang mengharapkan Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah minggu depan akan disampaikan melalui grup yang ada, untuk grup Youth Philadelphia. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Semua jagat semua bangkit berdiri. Doa yang best. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebenarnya Bapak Eki tahu untuk membawa kita dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, Kepala Gereja.
Segala pujian, hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Pada penghujung ibadah kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan live streaming dan bahkan yang hadir di dalam gedung ini beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, berkat Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, berkat pemulihan, berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah melingkupi, melimpahi kami semua. Jika ada di antara umat-umatmu, para pemirsa acara ini yang mempunyai masalah, mempunyai ikatan, yang ingin lepas dari ikatan, kami berdoa dalam nama Yesus, tanganmu terulur untuk membebaskan. Mungkin ada yang sedang terikat narkoba, sedang terikat miras, sedang terikat ikatan-ikatan dosa. Dalam nama Yesus engkau terlepas, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati juga para pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada kesempatan ini. Worship leader, singers, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, para pendoa, semua yang hadir dalam pelayanan, yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati operator LCD dan semua yang terlibat. Tuhan terus berkati kami. Amin. Sehingga masa depan kami masa depan yang diberkati Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini berkati. Gembala sekeluarga berkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada, seluruh jemaat, majelis, pelayan Tuhan, semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur tutup tamatkan akhiri ibadah pemuda pada kesempatan ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat yang kudus, dan disokongnya engkau dari rumahnya. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya segala korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sehingga engkau tetap memuji Tuhan, bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan engkau. Terima berkat ini oleh anugerah Bapa kita di sorga, dalam keselamatan pertolongan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.
memuliakan-Mu